Tes 1, 2. Shalom, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah siang ini, Minggu tanggal 15 Januari 2023. Bagi yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti. Dan bagi yang ikut secara online, selamat bergabung. Mohon diberitahu kepada sahabat dan keluarga, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Bapak, kau setia. Dalam hadirat-Mu
Tuhan, kami mengakui Engkau Allah yang setia. Ketika kami tidak setia, Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu yang begitu besar, berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan lewat ibadah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami juga merindukan kami setia bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami sekalian yang sudah hadir Tuhan, dan semua Tuhan yang mengikutinya, baik secara online maupun Tuhan tetap muka. Dan juga ada saudara kami yang bergas tiba di tempat ini juga, tibakan dengan selamat. Amin. Dan juga mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, Kau sembuhkan, Kau sempurnakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini Tuhan, juga kami mengusir kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Kami tolak hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, terutama dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Kuat, teguh hati. Ada kasih, mudah marah juga emosi, keras hati, sombongnya sangat tinggi. Segeralah kita introspeksi, apa yang salah di hidup ini. Mohon Tuhan memberikan kasih-Nya. Saat hidup dalam sukacita, semua lancar, bebas hambatan, hati damai, berkat-berkat melimpah. Kita harus tetap introspeksi, jangan lengah juga jangan sombong. Mohon Tuhan menetapkan kasih-Nya. Bertobatlah, firman, masuk ke gembala, 3 macam ibadah. Berdamailah pada Tuhan dan pada sesama, menjadi kuat teguh hati. Ya, kita pakai berdiri, kutak cemas. Nyanyi sungguh-sungguh, diresapi kata. Masa gelap dibuatnya cerah ceria, itulah Yesus.
selamatku. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Ku serahkan segenap jiwa dan raga, sebab itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang terang. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang terang. Memimpinku ke negeri yang terang. Jangan buang lagi waktu. Jangan buang lagi waktumu yang lalu tak kembali lagi. Tuhanlah selalu memanggil kamu, tobatlah, tobat sekarang ini. Mungkin kesempatan tak kembali lagi jika engkau tidak tobat kini. Hidup ini cuma satu kali, tobatlah, tobat sekarang ini. Mungkin kesempatan tak kembali lagi jika engkau tidak tobat kini. Hidup ini cuma satu kali, tobatlah, tobat sekarang ini. Hidup berapa kali, saudara? Masih hidup ya? Cuman satu kali. Setelah itu mati. Setelah mati dihakimi penentuan sorga atau neraka. Ada yang ke sorga, ada yang neraka? Pasti ada yang ke sorga, ada yang ke neraka. Pilih mana, saudara? Sorga enak, neraka bagaimana? Lautan api dan belerang. Karena itu sungguh-sungguh selagi kita hidup adalah kesempatan untuk mencari sorga. Amin. Nyanyian terakhir kita bagi berdiri. Bersamamu Bapa. bersamaku di setiap musim hidupku.
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. anugerah-Mu Besar melimpah. Sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dari lubuk hati kami memuji kebaikan Tuhan yang sudah memberi kepada kami kesempatan hidup, memperbaiki segala kekurangan kami selama ini. Baik pribadi, keluarga, nikah, kami banyak kekurangan. Tapi kami tahu Allah ingin memulihkan semua, supaya kami merasakan pemulihan dari Tuhan. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun pemulihan segala sesuatu. Semua Tuhan pulihkan supaya kami melihat betapa Tuhan sanggup memulihkan semua. Terima kasih Tuhan, biarlah kami diam seperti Maria untuk menikmati pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Ya. Shalom. Ya.
saya ucapkan selamat siang, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita. Bagi saudara yang mungkin pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti di tempat ini. Kami rindu tentu kita bisa bersama-sama menikmati ibadah hadirat Tuhan, kasih Tuhan bersama saat kita beribadah. Puji Tuhan, tibalah bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Dari Yesaya 7 ayat 4. Yesaya 7 ayat yang keempat. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang beresap ini, yaitu penapasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Ya, menakut-nakuti, mengganti kedudukan raja, mengambil tahta. Ya, terus. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Jadi ini niat atau rencana jahat dari manusia, ya, bisa terjadi pada siapa saja, tapi bisa Tuhan batalkan. Amin. Bisa Tuhan batalkan. Terus. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ya, jadi diminta percaya supaya teguh jaya. Harus apa? Percaya. Percaya itu datang dari mendengar firman. Iman datang dari mendengar. Jadi pada zaman akhir banyak orang kehilangan iman. Tuhan Yesus berkata, apabila anak manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Ya, adakah ia menemukan iman di bumi? Jadi banyak nanti gugur imannya, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi hanya mengandalkan kekuatan, otaknya, uangnya, kemampuannya, tapi satu kali akan diuji mana yang bisa bertahan hidup, ya. Jadi kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat dulu baru percaya, itu namanya bukan iman. Jadi iman itu percaya kepada yang belum kelihatan, nanti baru kenyataan dari iman. Semua orang di dalam Alkitab itu, kalau kita pelajari, mereka itu hidup karena iman. Makanya ada disebut pahlawan iman. Di mana ditulis itu pahlawan iman itu? Di mana ditulis? Ibrani pasal 11. Tuh. Pahlawan iman. Ya, disebut di situ berbagai-bagai golongan, ada keluarga, ada bangsa, ada pribadi, ya. Jadi karena iman. Jadi kita ini harus ada iman. Iman itu datang dari mana tadi? Iman dari mendengar firman. Ya, jadi kalau sebuah rumah, ya, terutama di musim banjir, ya, rumah itu di musim banjir, ya,
dikatakan ada datang banjir. Ya, banjir dari bawah. Kalau banjir dari bawah. Kemudian ada disebut hujan. Kalau hujan dari mana tuh? Atas. Ada kemudian angin. Kalau angin dari mana? Samping. Iya kan? Angin dari samping. Kalau hujan dari atas. Kalau banjir dari bawah. Jadi sebuah rumah itu ujiannya banyak. Bertubi-tubi. Bisa banjir, bisa angin, bisa hujan. Ya, itu juga rumah rohani kita. Kita ini adalah rumah Tuhan. Ujiannya bisa banyak. Makanya banyak yang ambles. Tidak bertahan. Akhirnya hancur. Makanya kita harus bertahan. Ya. Kuat dan teguh hati. Kekuatan kita itu datang dari mendengar firman Tuhan. Ya, sebab iman datang dari mendengar. Ya, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar. Bayangkan iman kecil saja, tapi bisa menyelesaikan masalah yang besar. Tapi justru iman manusia zaman akhir banyak yang gugur. Tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus tetap percaya apapun keadaan kita tetap percaya. Kalau kita percaya berarti kita hidup. Amin. Karena orang benar hidup dari percaya. Orang benar hidup dari apa? Percaya. Biar tidak punya uang, asal punya iman. Amin. Apalagi punya wah. Iman punya, uang punya. Tapi tidak punya uang pun asal punya iman. Nanti uang akan datang. Amin. Nah, usaha kita, pekerjaan kita diberkati. Bukan berarti duduk-duduk begitu ya. Ada usaha. Alkitab mengatakan orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Jadi harus bekerja. Walaupun mungkin sederhana ya. Ada kerjanya apa namanya itu? Nyulam apa namanya itu? Nah, ya. Payu dijual. Kan begitu kan? Nah, sederhana kan? Ada orang harus punya pabrik gede baru bisa makan. Ini cuma segini saja. Perusahaannya cuma segini nyulam dia. Bisa makan. Yang lain punya hektaran ya, sama-sama bisa makan. Ini mana saudara? Yang hektaran itu yang kecil bisa makan. Ya, itu dah adilnya Tuhannya, kecil saja bisa makan. Ya, nah kita buka dulu, coba Ibrani 11 ya. Ayat 1, perhatikan. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, Iman, ya, boleh. iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi belum kita lihat, tapi sudah ada bukti, yaitu iman. Mempercayai. Ulangi, perhatikan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, belum kita lihat, tapi percaya. Terus perhatikan. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, waktu itu manusia belum ada, jadi tidak bisa kita lihat. Cuman kita tahu bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah lewat firman. Tadinya gelap gulita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam keadaan gelap gulita. Kacau balau. Gelap, kacau, dan tidak berbentuk. Jadi ada 3 keadaannya itu. Gelap, terus satu lagi.
kosong dan apa sih itu? Tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Ini gambaran manusia. Sebelum bertobat manusia, sebelum sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti hidupnya kacau. Kosong dan poek. Gelap. Jadi sebelum orang bertobat, hidupnya bagaimana? Kosong. Walau uang banyak, tapi kosong. Hatiku kosong. Terus yang kedua apa lagi? Gelap. Tidak tahu mau kemana dia pergi. Terus yang ketiga, kacau balau. Pernah lihat orang kacau balau? Hah? Nah, kacau balau. Tapi Tuhan bisa ubah. Dari gelap menjadi terang. Dari yang kacau menjadi berbentuk. Dari yang kosong menjadi berisi berbobot. Nanti pulang dari sini sudah berbentuk. Amin. Sudah berbentuk. Sudah berisi. Sudah terang. Masa depan menjadi terang. Amin. Terus perhatikan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya. Terus Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. ya Habel, ya ini mati martir pertama karena mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Beda dengan Kain. Makanya kalau ibadah itu jangan asal-asalan, ya. Tapi beribadah itu perlu ada namanya persiapan, terutama persiapan waktu. Jadi jangan kita kasih sisa-sisa kepada Tuhan. Nanti kalau ada waktu saya datang kebaktian. Bagaimana saudara? Nanti kalau ada waktu baru datang kebaktian. Ya, harusnya saya beri waktu kepada Tuhan. Amin. Jadi yang lain itu nomor sekian. Nomor satu tuh Tuhan. Nanti Tuhan akan menomorsatukan saudara. Mengutamakan saudara. Sebab apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Nah, terus perhatikan. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Iya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Biar banyak duitnya, kalau tidak ada iman tidak berkenan. Iman itu datang dari mendengar, suka mendengar firman supaya iman ada. Ya, Henok kita pelajari sedikit dulu ya dari Kejadian pasal 4. Mari sedikit Henok ini perhatikan. Waktu itu kejahatan sudah bertambah-tambah, tapi Henok imannya tidak goyah. Tidak goyah, tetap teguh hatinya. Ya, perhatikan iman ini, Henok ini akhirnya terangkat. Ayatnya yang ke-21, perhatikan. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, 65 tahun. ia memperanakan Metusalah. Ya, jadi nikah juga, ya. Terus perhatikan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. 300 tahun lagi di 60 tambah berapa itu? 300 jadi berapa? 365 tahun. Perhatikan. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan.
Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ya, berapa umurnya Henok? 300 perhatikan. Ini. Ini panjangnya 100. Ini ya 100 ya. 100 panjang, 100 lebar. 50 lebar ya. 50 lebar. Kemudian tingginya, ini tinggi. Sorry ya. Ini tingginya. Tinggi. 5. Ya. Tingginya berapa? 5. Angka 5, 365. 60, perhatikan. Jumlah tiang. Di sini 20. Sini 10. Ini 20. Di sini juga. Ini sorry. Sama. 10. Jadi berapa tuh? 60. Tadi berapa? 5. Terus di depannya 60. 300 ini. Ini lebarnya 50. Panjangnya 100. Kemudian ya lebarnya juga 50 ya. Ini panjangnya 100. Jadi panjang 2 kali panjang tambah 2 kali lebar berapa itu? 300 tambah berapa tadi? 60 tambah berapa? 5. 365. Itu pola hidupnya Henok sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dia pindah kepada kemah yang sejati. Kemah sejati itu sorga. Amin. Jadi itulah hidup Henok. Bergaul dengan Tuhan. Amin. Dalam arti rajin beribadah. Tidak mungkin Henok tidak beribadah. Karena disebut ada iman. Iman itu dari mana? Dari mendengar firman. Rajin dengar firman, ada iman, ada kebenaran. Makanya Henok hidup-hidup terangkat ke surga. Kita pun nanti begitu. Amin. Amin. Jadi ada 2. 1 dibangkitkan, 1 diubahkan. Yang mati dibangkitkan dalam sekejap mata. Pada bunyi sangkakala yang keberapa? Ke-7 yang terakhir. Ada 7 materai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan bokor murka Allah. Tetapi pada bunyi sangkakala yang terakhir, yang ke-7, disitulah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan nanti diubah sekejap mata dan yang mati dibangkitkan. Nanti kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu namanya iman. Harus dipercayai. Amin. Nah, harus dipercaya. Kalau nggak percaya, nggak bisa orang hidup itu karena percaya. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, jadi kita harus punya apa? Iman. Ya, berapa umur Henok tadi? 5 itu angka apa itu? Tinggi. Tingginya ini. Tinggi. Kalau 60 jumlah tiang. 300 keliling. Keliling kemah suci. Boleh. Ibrani 8 ayat 5. Perhatikan. Ya, supaya ngerti. Ini pelayanan Israel pada perjanjian lama. Ya, pada waktu Musa. Jadi Israel keluar dari Mesir itu beribadah. Ya, dibuatlah kemah suci. Ya, portable, pindah-pindah. Ya, kalau nanti tiang awan pindah, nanti pindah pasang lagi kemah ini. Ya, kalau malam nanti tiang api, umpamanya pindah, ya pindah. Bagaimana tiang awan waktu siang, bagaimana tiang api waktu malam. Nanti kemudian itu mana sekelilingnya ada. Mana warnanya apa? Putih. Bentuknya apa? Bundar. Ya, seperti apa? Ketumbar. Rasanya seperti
madu. Rasanya seperti apa? Bentuknya bunda. Tahu gini? Ya, harus tahu lah. Ya, perhatikan. Ibrani 8 ayat yang kelima. Ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ya, pelayanan Israel itu gambar bayangan kerajaan surga. Bukan surga, gambar. Dibuatlah ini. Ini pelayanan Musa ini, pelayanan Harun, pelayanan imam-imam. Ya, melayani Tuhan dengan korban-korban. Ya, ada namanya meja roti. Ini meja roti. Ada pendeta mas. Ini mesbah dupa. Nah, dupa ini dibakar waktu pagi. Dibakar lagi waktu petang. Jadi 24 jam. Bahannya dari getah rasamala, kulit lokan, kemudian kemenyan dan mur dibakar. Nanti asapnya menembusi tirai, Tuhan cium. Nah, itulah ibadahnya Israel. Siang dan malam dupa dibakar. Makanya disebut doa itu senilai dupa. Berdoa siang dan malam. Paling sedikit 1 jam. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi kenapa banyak jatuh dalam pencobaan? Kurang berdoa. Ya, rajin berdoa. Kalau nggak bisa langsung 1 jam, boleh dicicil. Boleh seperempat jam. Jadi 1 jam. Boleh setengah jam. Lalu 1 jam. Boleh. Tapi paling sedikit 1 jam. Amin. Ibu-ibu ya diberi waktu berdoa. Kalau punya pasangan suami istri sama-sama berdoa. Ya. Kalau diajak istrinya berdoa harus mau. Biar kamu aja jangan. Ya, sama-sama berdoa. Ya, nanti sama-sama bertumbuh imannya, kuat imannya. Ya, udah selesai tadi. Teruskan dulu. Ya, perhatikan. Ibrani 8 ayat yang kelima. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, ini Musa puasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Udah pernah saudara puasa? Sehari semalam udah pernah? Belum? Dilatih. Kalau puasa pasti lapar. Pasti haus. Kalau orang puasa kenyang itu namanya mungkin makan. Namanya puasa ya lapar lah, haus lah. Tapi makin dekat kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau diadakan puasa, mau puasa enggak? Hah? Kalau disuruh puasa sehari semalam, Pak, tidak makan, tidak minum. Hah? Gak kuat. Nanti sakit mah, katanya justru mahnya nanti sembuh. Ya saya dulu mah pernah, tapi nggak pernah lagi. Mahnya hilang, padahal sebulan itu 6 hari saya puasa. Setiap Jumat Sabtu udah puasa pribadi, nanti dengan jemaat. Ya, udah puasa, jadi berapa hari? 6 hari dalam sebulan. Puasa. Dilatih. Amin. Melatih diri berpuasa. Terus perhatikan. Ya. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Iya. Ya. Coba ayatnya berapa lagi? Nah, ini mengenai iman ini ya. Coba baca dulu mengenai Nuh, perhatikan Nuh. Ayat 7. Ibrani 11 ayat yang 7. Ya, perhatikan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah telah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Iya. Nuh mempersiapkan bahtera.
untuk menyelamatkan keluarga. Karena sudah diberitahu akan terjadi air bah. Yang lain tidak percaya. Wah, nggak mungkin lah. Tuhan itu kan maha pengasih, maha penyayang. Tuhan kan panjang sabar. Tapi diberitahu. Nuh khotbah 120 tahun. Berapa lama khotbah? Pengkhotbah kebenaran disebut. Nuh itu pengkhotbah kebenaran. Dia khotbah selama 120 tahun. Sambil membangun bahtera. Berapa tingkatnya? 3. Sama seperti kemah suci itu. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Setelah selesai, ya, baru masuklah binatang-binatang berpasang-pasangan. Coba datang berpasang-pasangan. Ya, ibadah juga begitu, datang berpasang-pasangan, bawa pasangannya. Jangan pasangannya ibadah yang satu gapleh. Nah, udah kamu aja lah. Sama-sama ibadah, ya kan begitu ya, semua berpasang-pasangan, semua nggak ada yang tidak berpasang-pasangan. Tahu itu binatang-binatang tahu bahwa kan datang hukuman. Manusia aja binatang aja tahu, harusnya manusia lebih tahu, tapi yang lain nggak mau. Wah, nggak mungkin lah ada air bah, nggak mungkin ada neraka, nggak mungkin. Allah kan penyayang, pengasih. Mana mungkin Allah menghukum manusia dengan lautan api dan belerang? Nggak mungkin. Tapi pasti sudah dibuatkan ada lautan api dan belerang yang tidak terpadamkan. Karena itu dikatakan, selamatkanlah dirimu. Selamatkan keluargamu. Ya, supaya isi keluarga itu namanya berhasil. Berhasil itu bukan karena uangnya banyak. Ya. Tiap hari uang masuk ke rekening terus ya masuk. Ya. Tapi imannya nggak ada. Ya. Lebih baik imannya lebih besar daripada uangnya besar. Mana lebih baik? Iman besar atau kalau bisa dua-duanya lah Pak Pendeta. Imannya besar sama berkatnya besar. Ya puji Tuhan, maunya saya juga begitu. Iyalah kalau bisa, iya kan? Supaya nanti jangan lupa apa itu? Apa? Ya cuma 1/10 menit berat pisannya. Kalau diminta setengah bagaimana? Hah? Berat sekali. Cuma 1/10 sudah berat. Buat kita berapa tuh? 9/10. Kalau buat Tuhan 9/10 bagaimana? Buat saudara 1/10. Berat ya. Nah, siapa ya kalau saya? Ada orang kaya di Amerika itu yang diambil itu hanya 1/10 buat dia, 9/10 buat Tuhan. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Tapi namanya terkenal. Seorang dermawan. Seorang yang taat kepada Tuhan. Amin. Nah, terus baca dulu. Terus. Ya, baca. Ya, kita baca sekarang Ibrani 11. Coba ayatnya. Kita baca dulu mengenai 17. Ini Abraham. Ya, perhatikan. Ibrani 11 ayat yang ke-17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal.
Walaupun Anaknya apa? Tunggal. Cuman satu. Dipersembahkan di Bukit Moria ya. Dibangun altar, dipikul kayu ya. Udah sampai di bukit itu, Ishak bertanya, di mana korban Bapak? Allah akan menyediakan. Betul, Tuhan sediakan. Jadi ketika Ishak ini mau disembelih, ya, di atas mesbah tiba-tiba ada suara berkata, Abraham, Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Aku sudah melihat bahwa engkau taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Akhirnya Ishak tidak dikorbankan, tapi seolah-olah sudah dikorbankan. Kenapa? Abraham percaya walaupun Ishak dikorbankan pasti bangkit. Karena Tuhan sudah berjanji yang menjadi keturunan Abraham adalah dari Ishak. Makanya dia rela mengorbankan. Saya korbankan, dibakar pun nanti. Toh Allah membangkitkan. Ini imannya Abraham. Luar biasa. Ya. Jadi kita belajar untuk taat. Terus perhatikan. walaupun kepadanya telah dikatakan keturunannya berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Ya, Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Amin. Jadi dia yakin Allah bisa membangkitkan orang mati. Itu bayangkan imannya Abraham. Ya kita ini iman makan aja belum dipercaya ya akan dipelihara. Aduh bagaimana kita ini. Ya, padahal kita mengatakan burung aja dikasih makan. Bunga di padang didadani. Terlebih kamu hai orang yang kurang percaya. Jangan khawatir mengenai hidupmu. Mengenai apa yang kamu makan, minum dan pakai. Ya saya full timer melayani Tuhan sejak tahun 80. Tanggal 10 bulan 3 saya sudah full timer. Udah berapa tahun tuh? Tanggal 10 bulan 3 tahun 80. Udah berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 43 tahun. Sudah full timer saya. Ya, udah tinggalkan bisnis, tinggalkan kuliah, tinggalkan semua. Saya dulu ada bisnis. Dulu saya kuliah nggak dibiayai orang tua. Ya, sudah ada beca dulu saya kuliah itu jualan piring. Dulu ongkos bis kota itu dari ujung Berung ke Cicahem itu 35 perak. Masih ingat saya. 35 perak. Jadi kalau orang ngasih 50 perak, si kondektur ini perlu uang kembalian berapa lagi kira-kira? 15.000. Saya cari receh-receh. Berapa? Ya 15 perak ya. Kembalinya ya, betul ya? Ya kan? Nah, saya cari receh. Jadi Damri itu dulu kalau saya kasih 1.000, saya dikasih 1.100. Nah, saya kasih 1.000, saya kasih 1.100. Daripada dia rugi kan? Kasih kembalian, ya kan? Betul nggak? Ongkos dikasih umpamanya 50. Kan perlu kembalian kan? Betul kan? Nah, jadi begitu. Receh itu saya masukin, saya dapat terus begitu, dapat pemasukan. Pokoknya ada saja, ada kemauan, ada jalan. Udah itu kredit lagi, piring-piring, panci, radio, saya kredit. Iya. Ya. Nah, jadi bisa bayar kontrakan, bisa bayar kuliah, bisa ya pokoknya belum lagi dari beca saya. Beca 2. Ya, beca dayung. Ya, setor gitu kan. Nah, jadi bisa. Ya, pokoknya ada kemauan, ada
jalan. Ini bapak-bapak terinspirasi nggak ini sekarang nih? Nah iyalah. Dalam hati saya daripada saya kerja di orang dulu ya susah nanti terikat saya pikir saya kan. Ya kan? Nah, kerja cari peluang. Ya. Nah, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya. Nah, coba sekarang kita baca dulu ini mengenai ya teruskan dulu Ishak tadi coba perhatikan. Ya. Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa bangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Terus Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. terus Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. siapa yang nak Yusuf ya? Efraim Manase. Ya berkatnya kan kan memberkati kan begini ya. Kan tadi mau diberkati begini kan? Ya, lalu diubah. Jadi bentuk apa ini? Silang. Jadi bentuk salib. Mana yang lebih berkat katanya? Lebih besar? Efraim sama apa? Mana yang lebih besar? Hah? Efraim sama Manase ya. Nah diberkati. Saya pernah ya dengar guru saya mengatakan oleh dua bangsa ini kan dua keturunan Yakub ini seluruh bangsa diberkati. Ya betul kan? Betul kan? Keturunan siapa tadi? Efraim Manase. Diberkati. Nah kata guru saya Efraim Manase ini USA sama Inggris. Amerika sama Inggris yang memberkati dunia. Kalau nggak ada Inggris, nggak ada Amerika, nggak turun berkat. Hampir seluruh dunia turun berkat. Ya, itu kata tokoh yang lebih dulu dari kita. Ya, diberkati. Ya, kalau Cina pernah nggak dijajah Inggris? Indonesia? Hah? Nggak pernah. Kalau Amerika? Pernah. Kanada? Pernah. Apa lagi? Australia? Pernah. Kalau apa lagi? Malaysia? India? Iya. Semua. Kalau enggak pakai celana itu apa kita ini? Pakai apa coba? Karung. Bayangkan 350 tahun lalu itu pabrik-pabrik raksasa udah berdiri. Di kampung saya itu kereta api itu sudah kereta api bawa coklat, bawa apa lagi, bawa teh, bawa teh itu begini. Di sana kebun teh, jauh berapa kilometer, di sini pabrik. Itu semua karung-karung itu lewat lift semua, jalan semua begitu. Balik lagi kosong, begitu semua. Itu hebatnya, bayangkan. Canggihnya. Ya. Kemudian pabrik-pabrik itu di situ membuat apapun pacul, ada di situ bikin golok, di situ bikin apa saja, di semua ada. Canggih semua. Kalau enggak ada sudah. Ya, kita dulu meluku itu hasilnya itu dibuat di situ, besi-besinya itu. Jadi berkat. Amin. Nah, jadi firman Tuhan pasti digenapi, ya. Nah, udah selesai tadi baca? Coba baca, coba.
Berapa sekarang? Berapa? Yang ke-21. Ya, perhatikan. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Ya, Israel. tadi memberkati siapa tadi diberkati? Efraim, Manase. Ini bentuk apa ini? Kan begini, memberkatinya kan, bukan begini. Tapi begini. Adiknya lebih besar daripada kakaknya. Itu luar biasa itu. Amerika itu lebih besar daripada Inggris. Itu kakak adik itu. Maka kalau perang dua-duanya sama-sama terus. Gak pernah gak sama. Karena mereka itu kakak adik. Kemana saja. Nah, semoga kita anak-anak Tuhan imannya makin kuat ya. Nah, makin apa? Makin kuat menghadapi persoalan cukup iman ya. Cukup iman ya. Kita baca dulu ayat terakhir saja dulu ya. Ini kita baca mengenai Musa ya. Ayatnya 24 ya, ini Musa. Atau 23, perhatikan. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ya, terus Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. ya, Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. ya, kepada upah. Terus perhatikan. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Ya, laut seperti apa? Tanah kering. Bayangkan, luar biasa. Iman. Iman bisa membuat laut menjadi kering. Terbuka jalan. Tadinya tertutup, jadi terbuka. Perhatikan. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya, mereka orang Mesir, tentara Firaun, keretanya, kudanya ikut dari belakang. Airnya menyatu, tenggelam mereka. Nggak ada iman. Ya, terus perhatikan. Karena iman maka mereka telah melintasi laut. Ayat 30 maaf. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan saudara itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya, ini Rahab. Rahab ini pelacur kelas tinggi. Kelas apa? Kelas tinggi. Tempat tinggalnya dekat tembok yang tinggi. Cuma dia menerima 2 pengintai. Ya, berapa pengintai? 2 ini pengintai maksudnya sekatu firman dan Roh Kudus. Ya, 2 pengintai ini gambaran apa? Firman dan Roh Kudus. Diterima, akhirnya Rahab selamat. Harusnya dia binasa. Ya, nah, kenapa? Kanan itu dihancurkan oleh Tuhan karena dosa. Dosa-dosa begitulah yang terjadi di negeri karena maka dihancurkan.
Diberikan kepada orang Israel yang tadinya budak di Mesir. Selama berapa tahun Israel jadi budak? 430 tahun, iya kan? 430 tahun. Ya. Tidak punya apa-apa tadinya, tapi diberikan kepada orang Israel. Negeri Kanan yang berlimpah susu dan madu. 24 jam mata Tuhan mengawasi. Satu negeri yang luar biasa, berlimpah susu dan madu. Tuhan berikan kepada orang Israel. Ya, nah itulah baiknya Tuhan. Ya, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan baik. Baik enggak Tuhan? Baik. Ya. Nah, biarlah kita juga menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Nah, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kau rangkai air mataku. Mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata, kau rangkai air mataku jadi permata. Amin. Semuanya. Kau rangkai kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata rap
Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai angin mata jadi permata. Kau rangkai, kau rangkai angin mata jadi permata. Kau rangkai, kau rangkai angin mata jadi permata. Kita tundukkan kepala. Tuhan itu baik dan teramat baik. Orang-orang yang rusak seperti Rahab, Tuhan pakai. Bahkan kalau kita pelajari, Yesus termasuk keturunan dari Rahab. Seorang pelacur kelas tinggi, tapi Tuhan pakai. Siapapun kita bisa Tuhan pakai. Tuhan selamatkan. Rahab diselamatkan, dan bukan hanya diselamatkan, dipakai oleh Tuhan. Ditulis pekerjaannya, ditulis juga bagaimana Tuhan mengasihi dia, menyelamatkan dia. Sampai masuk dalam garis silsilahnya Tuhan Yesus. Dan termasuk pahlawan iman. Mari kita pun Tuhan kasihi. Dia minta pada kita iman. Percaya. Percaya artinya menerima. Menerima artinya percaya. Begitu kita percaya, mujizat pasti terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tadinya harus kalah menjadi menang. Tadinya gagal menjadi berhasil. Tadinya hancur menjadi dipulihkan oleh Tuhan. Tadinya kecewa, sekarang bisa bersyukur, berkobar-kobar bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari doa sejenak, sembah Dia. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Yang mengikuti secara online, Tuhan mengasihi kita semua. Dia tahu kita orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah. Kita datang pada Tuhan, Dia ulurkan tangannya padamu untuk memulihkan engkau, mengangkat engkau, membentuk engkau, mengembalikan engkau kepada kebenaran, kepada kebaikan Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, baik yang mengikuti secara online dimanapun mereka berada, baik langsung dan tunda. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengampuni engkau, Tuhan memulihkan keadaanmu, membangkitkan kembali masa depanmu, sehingga masa depanmu, pekerjaanmu, usahamu, studimu, masa depanmu sungguh-sungguh gemilang di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau, mengabulkan permohonanmu, doamu, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian Ku Menang, Ku Menang.
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Tuhan, terima kasih buat persembahan saudara dan kehadiran saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai warta jemaat bagi kita hari Selasa kita ada doa. Hari Rabu pendalaman Alkitab di Cimindi. Hari Sabtu remaja muda 6:30 di Cimindi. Hari Minggu kita kumpul kembali di Cimindi 7:30, di sini 10:30 ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat supaya Tuhan sembuhkan. Ya. Kita doakan Pak Juju, ya, Mama Hendra, Meifa, Noni Gunardi, Ibu Ateng, Pak Ateng, Yasa, ya, Bu, ya, Bu Linda yang baru merintis usaha, ya, warung makan, ya, puji Tuhan ya, Tuhan berkati ya. Kita bangkit berdiri, kita dalam doa. Hah? Yang berulang tahun di bulan Januari boleh datang ke depan ya, nah, didoakan ya, ya. Yang berulang tahun di bulan Januari di depan berdiri saja ya. Ya. Oh ya, Ateng juga ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Kita berdoa. Kami berdoa buat yang berulang tahun di bulan Januari ini, mohon belas kasih kemurahan-Mu. Berikan kepada mereka rezeki iman yang bertambah-tambah, kesetiaan kepada Tuhan. Tambahkan juga kesehatan mereka, tambahkan umur mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat rohani dan jasmani di dalam masa-masa hidupmu selama di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali. Kami juga berdoa buat yang sakit tadi, Pak Juju, Mama Hendra, Meifa, juga Bu Noni Gunardi, Pak Ateng, juga Ibu Ateng, Yasa. Kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu. Tuhan berkati, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau, menyegarkan engkau, mengampuni segala dosa kesalahanmu oleh darahnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat yang buka usaha, mohon belas kasih kemurahan-Mu. Tuhan kirimkan pelanggan supaya warungnya yang dibuka banyak pelanggan, banyak orang membeli. Dalam nama Tuhan Yesus,
terimalah berkat bagi usahamu. Terima kasih. Bahkan yang lain juga yang berusaha, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka berkati, sekolah mereka, anak-anak mereka yang masih bersekolah, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Pak RT kami, Pak RW kami, juga Pak Kepala Desa kami juga berkati. Muspika Ngamprah juga berkati Tuhan. Juga berkati Gubernur Jawa Barat. Berkati juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin. TNI Polri berkati semua. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.